kata-kata Om. Sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas. A few moments later. Sanksi dalam hukum keuangan negara adalah suatu tindakan atau konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara atau pihak berwenang terhadap individu ataupun lembaga yang melanggar ketentuan hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, dan juga sanksi perdata sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pelaksanaan sanksi dalam hukum keuangan negara ialah untuk melindungi dan juga memulihkan keuangan negara. 1. Memberikan efek jera dan juga pencegahan. 2. Menegakkan akuntabilitas dan juga kepatuhan. Oke, beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan di dalam hukum keuangan negara. Di antaranya ialah sanksi pidana, yang mana dalam hukum keuangan negara berfungsi untuk instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pidana. Tambahan seperti uang pengganti, denda, atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum keuangan negara. Sanksi administratif dalam pengelolaan keuangan negara, penundaan hak keuangan atau penundaan kewenangan. Nah, contoh dalam praktik pengelolaan APBN atau APBD, yaitu jika suatu satuan kerja atau satker atau bendahara tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ terkait keuangan tepat waktu atau belum memenuhi kewajiban administrasi pertanggungjawaban APBN, KPBN dalam menunda penerbitan SP2D atau yang sering kita kenal dengan surat perintah pencairan dana sampai kewajiban administrasi dipenuhi. Sanksi perdata dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama ada gugatan perdata terhadap pihak ketiga, yang dimana selain pejabat atau pegawai negeri, pihak ketiga atau misalnya kontraktor, rekanan atau penyedia jasa yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat digugat secara perdata oleh pemerintah, yang dimana tujuannya itu sendiri adalah untuk memulihkan kerugian negara akibat war prestasi atau pelanggaran kontrak yang telah dilakukan atau perbuatan melawan hukum, yang dimana menimbulkan kerugian bagi negara. Dan yang terakhir ada sanksi pidana, yang dimana dalam pengelolaan keuangan negara, pembayaran uang pengganti selain pidana penjara dan denda. Pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara ataupun kurungan penjara atau pidana. Tono, sini Tono, ayo cepat-cepat. Woi kau. Astaga, ini patung kebanggaanku yang sangat indah dan sangat mahal. Kau telah memecahkannya. Kau harus ganti rugi sekarang juga. Iya abang, maaf abang, Alung tak sengaja. Dengar ya, ini mahakaryaku yang kubuat selama berbulan-bulan. Pecah berarti membeli. Pokoknya kau harus ganti rugi. Ya maaf lah bang, tak sengaja nyenggol tadi. Alung harus ganti rugi berapa? 100 juta aja. Hah, patung cupat kai harganya 100 juta? Menghina karyaku ya. Itu kubuat berdasarkan wajah tampanku loh. Alung tak ada duit sebanyak itu loh. Minta bapak kau ganti rugi lah. Alung telepon papa dulu ha. Alung, papa lagi sibuk. Kalau ada apa telepon. Papa, Alung tak sengaja pecahkan balang di toko ulang apa? Oh, mau mantai lah, mau ganti rugi berapa? 100 juta apa? Oh, malam ini jangan pulang ha, papa carikan ibu tiri baru. Pada pidana pokok yang pertama kita bahas adalah pidana penjara. Seperti yang kita ketahui, KUHP dibagi atas dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pada pidana penjara pada umumnya adalah orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.
Pidana penjara sendiri dapat dikenakan selama rentang waktu sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup, serta diikuti dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang kedua kita bahas adalah pidana kurungan. Pidana kurungan sendiri dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun. Tetapi jikalau ada pemberatan hukuman, maka dapat diperpanjang paling lama 1 tahun 4 bulan. Pada pidana kurungan adalah orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran dan sebagian dari kejahatan ringan. Serta pidana kurungan melakukan pekerjaan lebih ringan daripada pidana penjara. A few moments later. Peran lembaga pengawasan dalam penegakan sanksi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK adalah lembaga negara eksternal yang independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara sesuai amanat konstitusi dan undang-undang. Contoh peran BPK dalam penegakan sanksi: yang pertama, melaporkan hasil tuntutan, hasil temuan audit yang mengandung unsur pidana ke aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK untuk proses penyelidikan. Yang kedua, memberikan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang menjadi dasar pertimbangan untuk menindaklanjuti acara administrasi atau hukum. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan lembaga pengawasan intern pemerintah di bawah Presiden yang bertugas melakukan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan keuangan negara dan pembangunan, serta membangun instansi pemerintah dalam mencegah penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan. Contoh perannya yaitu: 1. Melakukan audit internal atau evaluasi atas kinerja dan pengelolaan anggaran untuk mencegah potensi pelanggaran. Yang kedua, memberikan konsultasi dan rekomendasi perbaikan kepada instansi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengadilan intern. A few moments later. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!